Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng Budian hari ini akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester kelas 11 untuk mapel biologi. Untuk poin pertama, struktur dan fungsi organel, serta poin kedua, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, ingat bahwa organel-organel itu ada yang dimiliki secara umum oleh sel hewan dengan sel tumbuhan. Misalnya apa? Ada inti atau nukleus, kemudian anak inti atau nukleolus, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom. Itu organel-organel yang secara umum dimiliki baik oleh sel hewan ataupun sel tumbuhan. Sedangkan untuk sel hewan, di sini ada organel-organel yang khusus, hanya dia yang punya. Misalnya adalah sentriol atau sentrosom dan lisosom. Nah, sedangkan untuk sel tumbuhan yang khusus hanya ada di sel tumbuhan, misalkan adalah dinding sel, kemudian vakuola yang berukuran besar serta sifatnya permanen, dan kloroplas yang nanti dipakai sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lalu poin ketiga, ada bioproses di dalam sel. Nah, bioproses sel di sini ada 3. Yang pertama adalah transport melalui membran, itu ada transport pasif dan transport aktif. Untuk transport pasif dikatakan transport pasif karena tidak memerlukan ATP, sebab mengikuti gradien konsentrasi. Jadi zat akan berpindah dari yang jumlahnya banyak menuju ke yang jumlahnya lebih sedikit. Misalnya apa? Difusi dan osmosis. Difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya, berarti dari yang zat terlarutnya banyak atau kondisi hipertonis menuju ke yang zat terlarutnya lebih sedikit atau hipotonis. Boleh juga kamu katakan bahwa difusi adalah perpindahan zat terlarut dari yang kondisinya pekat ke kondisinya lebih encer. Sedangkan untuk osmosis adalah perpindahan zat pelarut. Zat pelarut yang berpindah. Zat pelarut ini misalnya air. Nah, perpindahannya berlangsung dari hipotonis ke hipertonis atau dari encer ke pekat. Ada transport pasif, ada juga transport aktif. Di mana transport aktif di sini dia memerlukan ATP dan dia melawan gradien konsentrasi. Contohnya adalah eksositosis dan endositosis. Kemudian ada reproduksi sel. Ini ada reproduksi mitosis dan meiosis. Mitosis yang nanti menghasilkan 2 sel anak yang sifatnya adalah identik dengan sel induk. Sementara meiosis di sini disebut juga dengan pembelahan reduksi karena ada reduksi atau pengurangan jumlah kromosom pada sel anak. Tetapi sel anak yang dihasilkan di akhir nanti jumlahnya ada 4. Kemudian bioproses selanjutnya adalah tentang sintesis protein, di mana peristiwa sintesis protein di sini meliputi tahap transkripsi, yaitu penyalinan DNA menjadi molekul RNA messenger, kemudian diikuti dengan translasi atau penerjemahan dari mRNA menjadi untaian asam amino. Poin keempat, bab kedua ini mulai tentang jaringan tumbuhan. Yang saya ambil di sini adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa di sini ada 4 macam. 1 adalah jaringan pelindung, yaitu epidermis dan gabus. 2 adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar atau jaringan pengisi. 3 jaringan penguat atau mekanik yang nanti terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. Serta jaringan pengangkut yang tugasnya mengangkut tentu atau mentransportasikan yang terdiri dari xilem dan floem. Poin 5, tahapan kultur jaringan meliputi tahap persiapan dan sterilisasi, kemudian inokulasi atau penanaman explant, kemudian ada subkultur atau nanti kalus yang sudah tumbuh itu bisa di
potong-potong untuk kemudian ditanam di medium yang baru atau istilahnya perbanyakan ya. Dan terakhir adalah aklimatisasi atau pengadaptasian planlet gitu. 6. Organ tumbuhan. Ya, organ tumbuhan di sini yang saya ambil adalah organ-organ utama saja ya. Batang. Awas, batang dikotil versus monokotil. Yang di kiri ini adalah dikotil, yang di kanan adalah monokotil. Perhatikan coba bagaimana letak susunan berkas pembuluh. Kemudian bagaimana atau ada tidaknya jaringan kambium. Lalu empulurnya bagaimana. Nah, ini diantara perbedaan yang ada pada batang dikotil dan monokotil. Kemudian akar, coba disimak. Nah, ini akar dikotil. Awas, kalau kalian bisa simak, jadi silemnya selalu itu ada di pusat, ya, sebagai senternya. Nanti dia akan membentuk semacam jari-jari. Nah, pada jari-jari tersebut nanti akan diisi oleh floem. Sementara untuk monokotil, kalian bisa lihat bahwa antara silem dan floemnya di sini dia saling berganti-ganti atau berselang-seling. Dan terakhir daun. Perbedaan anatomi daun dikotil dan monokotil kalian bisa simak bahwa untuk yang monokotil ada di sebelah kiri, dikotil ada di sebelah kanan. Untuk monokotil di sini pada mesofilnya itu tidak membedakan antara jaringan parenkim palisade dengan parenkim spons. Sementara untuk yang dikotil, perbedaan jelas kita temukan pada jaringan palisade dengan jaringan spons atau bunga karang. Poin 7, jaringan hewan. Ada 4 macam jaringan hewan, EPOS, epitel, pengikat, otot, dan saraf. Epitel berfungsi sebagai penutup, pelapis, juga bisa berfungsi sebagai kelenjar. Kemudian pengikat akan menghubungkan jaringan dengan jaringan dengan organ, mengisi organ-organ tubuh, ya, rongga-rongga dalam tubuh dan melaksanakan fungsi tertentu. Lalu ada otot yang akan melaksanakan gerak aktif karena punya mekanisme kontraksi, dan saraf sebagai penghantar impuls. 8. Struktur rangka. Nah, rangka di sini bisa kita bedakan. Yang berdasarkan letak, kita mengenal ada rangka aksial, yaitu yang menyusun kepala dan badan, serta apendikuler, yaitu menyusun anggota gerak. Kemudian berdasarkan bentuk, ada tulang pipa, pipih pendek dan tidak beraturan. Berdasarkan zat penyusunnya, ada tulang rawan dan tulang keras. Macam-macam sendi, poin 9. Ada 3 macam sendi, ya, berdasarkan bagaimana dia geraknya. Yang pertama adalah sinartrosis, yaitu sendi mati, tidak memungkinkan gerak sama sekali. Lalu ada amfiartrosis, sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak yang berdasarkan arah geraknya kita mengenal nanti ada sendi peluru, pelana, engsel, geser, dan sebagainya. Poin 10, struktur otot dan mekanisme kontraksi. Nah, ini ya struktur otot, kalian bisa lihat. Nah, silahkan pahami lagi ya bagaimana struktur dari satu buah sarkomer, di mana sarkomer di sini adalah satu unit ya yang melaksanakan kontraksi atau unit fungsional kontraksi. Nah, dalam satu sarkomer ini dibatasi oleh garis Z, di mana pada garis Z nanti ya letak antara aktin dan miosin nanti akan membuat adanya zona-zona atau pita-pita tertentu. Ini kita bisa lihat ada zona H yang merupakan zona yang hanya terdiri dari miosin saja. Kemudian zona I di sini hanya terdiri dari aktin saja. Kemudian ada pita A, ya, ini terdiri dari aktin dan miosin. Gitu. Lalu mekanisme kontraksi intinya ya, kontraksi terjadi ketika ada ikatan antara kepala miosin ya dengan binding site atau situs pengikatan yang ada di aktin. Nah, nantinya akan membentuk yang namanya
sliding filament. Nah, ketika otot berkontraksi, maka zona H dan pita I akan memendek, sementara aktomiosin dia akan memanjang. Poin 11, komponen darah dan mekanisme pembekuan darah. Komponen darah ada komponen cair, yaitu plasma, dan komponen seluler darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit atau platelet. Mekanisme pembekuan darah dimulai dari trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, karena ada bantuan dari Ca2+, ion kalsium, ya, dan vitamin K, nanti akan mengubah protrombin menjadi trombin. Adanya trombin akan memicu pembentukan fibrin dari fibrinogen. Maka fibrin-fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka dan menghentikan pendarahan. Poin 12, uji golongan darah dan transfusi darah. Untuk uji golongan darah yang dipakai adalah serum anti yang pada dasarnya memapari darah dengan zat anti atau agglutinin atau polisi dalam tanda kutip yang bersesuaian, sehingga jika terjadi penggumpalan maka agglutinogen atau penjahat itu ada yang bersesuaian dengan polisi yang dipaparkan tadi. Sementara dalam transfusi darah ada donor, ada resipien ya. Untuk donor, perhatikan agglutinogen atau penjahatnya. Resipien, perhatikan agglutinin atau polisinya. Jangan sampai polisi dan penjahat bersesuaian bertemu supaya tidak terjadi penggumpalan. Poin 13, bagian-bagian jantung dan mekanisme peredaran darah besar. Ya, bagian-bagian jantung ada 4 ruangan ya. Bagian atas adalah atrium, bagian bawah adalah bilik, gitu ya. Jadi mudah diingat-ingatnya. Nah, yang khas yang kamu jadikan patokan adalah yang ventricle atau bilik kiri. Karena bilik kiri pasti dia dindingnya paling tebal. Di sini yang ditunjuk dengan angka 5. Nah, kenapa otot dari bilik kiri paling tebal? Nah, karena tugasnya dia memompa darah ke seluruh tubuh sehingga tekanannya besar, nak. Nah, kok darahnya dipompa ke seluruh tubuh? Berarti darahnya mengandung apa? Mengandung oksigen alias darah bersih. Nah, sekaligus ya saya ke peredaran darah besarnya. Jadi darah bersih yang berasal dari bilik kiri nomor 5 ya. Ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta, ditunjuk oleh angka 6. Diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh dong. Ada tubuh atas ditunjuk angka 7 dan tubuh bawah ditunjuk angka 8. Nah, karena darah sekarang ke seluruh tubuh sehingga oksigen diambil, maka setelahnya darah jadi miskin oksigen atau darah kotor. Nah, darah kotor dari tubuh bawah akan mengalir lewat vena cava inferior ya yang ditunjuk nomor 10, sementara yang atas vena cava superior ya yang ditunjuk nomor 9. Nah, darah kotor kemudian masuk ke ruang jantung nomor 11 yaitu serambi kanan, atrium kanan ya. Kemudian dari nomor 11 kita ke nomor 1, ke bilik kanan. Awas, daerah kanan jantung berisi darah miskin oksigen. Maka selanjutnya darah harus dibersihkan ya atau dioksigenasi ke paru-paru. Maka dari nomor 1 lewat nomor 2 ya, ini namanya arteri pulmonalis, akan dibawa ke nomor 3 yaitu paru-paru untuk dibersihkan. Setelah darah jadi bersih, kemudian akan kembali ke jantung lagi ke nomor 4 yaitu ke serambi kiri. Kemudian ke bilik kiri lagi, lalu ke seluruh tubuh lagi. Begitu seterusnya.
Next, kelainan darah ada macam-macam, ada anemia, leukemia, hemofili, hipertensi, hipotensi, dan sebagainya. Ini silahkan nanti disimak di LKS ada. Kemudian nomor 15, ini mulai ke sistem pencernaan, tentang fungsi dari salah satu jenis zat gizi. Intinya zat gizi itu ada 3. Yang pertama karbohidrat sebagai sumber energi. Karena apa? Nanti pemecahan karbohidrat akan menghasilkan glukosa ya, yang dipakai sebagai sumber atau bahan yang akan dipakai untuk respirasi seluler ya di dalam mitokondria nanti, sehingga akan dihasilkan energi. Lalu ada lemak yang berfungsi sebagai energi cadangan serta isolator panas, dan protein sebagai zat pembangun. Poin 16, uji makanan. Uji makanan di sini ada beberapa macam. Yang pertama, reagen Vehling A dan Vehling B atau Benedict kita pakai untuk menguji glukosa. Oh ya, saya lupa. Selain glukosa ini kan karbohidrat ya, karbohidrat sederhana. Ada juga karbohidrat kompleks yang diuji menggunakan reagen berupa amilum. Lalu ada reagen piuret untuk menguji protein, dan uji lemak dilakukan dengan cara mengoles makanan ke kertas buram. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Untuk yang mekanis menggunakan bantuan dari gerakan organ-organ pencernaan, contoh gigi ya, kita pakai untuk memotong, mengoyak, menggilas makanan. Sementara pencernaan kimiawi dilakukan dengan menggunakan bantuan enzim, sehingga makanan menjadi molekul yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, fungsi dari organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum, dan berakhir di anus. Sementara kelainan pada sistem pencernaan ada gastritis, apendisitis, kemudian diare, konstipasi, hemoroid, dan sebagainya. Nah, selamat belajar. Ingat bahwa kesuksesan perlu perjuangan. Maka selamat berjuang dan semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.